Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslam yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangan. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk termasuk sesama manusia, hewan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Yang artinya akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya ayat dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi di bawah perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung pada perdamaian artinya ada kelihatan tanda-tanda atau di bawah musuh itu suka menjadi adalah dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu menempuh jalan yang damai. Jalan menuju damai itu tak ada apa-apa, yaitu damai yang tidak akan mendil atau menjatuhkan kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang pada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan kemusuhan. Pada surah Al-Anfal ayat 128 yang artinya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan merusyuk atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Targetnya tiga. Jika kamu berbuat kebaikan dan menghindari dari musuh dan sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan suatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar umat beragama dan antar bangsa. Sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang dari agama atau keyakinan lain. Sementara itu, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya, perbuatan menghilang nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam tergolong dalam dosa besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia
yang paling fundamental, yaitu hak hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan menambah pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala dan menghargai hak asasi manusia. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-Muslim dapat hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad dan perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya mempertahankan diri dari serangan orang-orang Muslim. Namun jika memungkinkan, Islam hanya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan, misalnya penduduk Madinah masuk Islam secara setelah Nabi Muhammad. Itu semua dilakukan dengan damai dan baik. Wallahi walakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'an aqalina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Amin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du usikum taqwa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu anhum khulafa'ur rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sa'iril sahabatil ajma'in wa an mu'minina wal mu'minati ila yaumil qiyamah wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ij'al jama'na hadzal jam'an marhuma waj'al taqabbalakum min ba'dihi taqabbalan ma'suman wala tad'ina wala ma'ana syakina wala mahrum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna Allaha ya'muru